Ada yang tahu kita di peringkat berapa sebagai produsen teh di dunia? Kita tuh cuma nomor 7, cuma 130 ribuan ton. Maulana, kenapa kamu give up? 5 tahun mencoba, sekarang masuk. Kenapa kesempatan demikian hebat kamu sia-siakan? Merasa nggak mampu bersaing? Selamat ya, tim Anda dipilih oleh Pak Ken ya, manajemen Krakokak sebagai pemenang dari challenge kita kali ini. Kalau ada yang harus dipuji lah istilahnya ya, dari Anda berdelapan gitu. Siapa menurut Anda? Kalau harus Pak, memuji yang paling, mungkin saya bisa sebut 3 orang. Yang pertama ada Karya, sebagai leader, dia bisa manage kita. Yang kedua ada Kadini, dia kuat di finance. Yang ketiga siapa? Nurdini. Nurdini. Oke. Yang ketiga ada di Septia. Septia. Oke. Visinya apa yang di ini? Ingin menjadi teh warisan Indonesia menjadi mendunia. Dunia gitu. Penjelasannya lokal banget gitu. Ya kan, memperbanyak outlet. Nggak ada dunia-dunianya gitu. Indonesia ini dengan 270 juta penduduk, that's the big market. Kalau mendunia, apa maksud di mendunia? Siapa yang membuat ini? Jadi kalau di kita itu memang di DEK itu kita fokus ke 1 tahun Pak. Tapi kita kan ada projection ke 5 tahun ke depan. Kita mau teh heritage house itu juga ada di beberapa negara di luar gitu maksud kita. Ada yang tahu kita di peringkat berapa sebagai produsen teh di dunia? Kita tuh cuma nomor 7, cuma 130 ribuan ton. Sementara Cina udah 1,4 juta, 1,3 juta. Kita kalah sama Vietnam, kalah sama Turki. Nomor 1-2 tuh Cina, India. Sementara di Indonesia sendiri banyak banget yang butuh teh tuh. Tinggal bagaimana dipromosikan dengan baik. Itu yang tantangannya. Jadi menurut saya tolong di rework ya. Iya, kalau dari sesi 2 itu lebih siapa yang kontribusi lebih banyak gitu di decknya. Jadi ditanyakan. Tadi sebenarnya kayaknya decknya agak loncat-loncat, kok tahu-tahu strategi, terus finance, dan nggak kelihatan ini mau dibawa mendunia tuh mau dibawa kemana. Pertanyaannya Pak Helmi sih ngapain jauh-jauh bawa ke dunia gitu kan? Karena sebenarnya pasar Indonesia aja sudah besar. Kalau harus ada misalnya 2 orang yang keluar, ya, ini harus tega nggak tega gitu ya. This is the game, nggak mungkin menang semua lah. Tolong sebutkan 2 orang yang menurut kamu di antara kamu berdelapan yang harus keluar dan tidak boleh menunjuk dirinya sendiri dari kamu. Mohon maaf sebelumnya teman-teman ya, karena ini sebuah pilihan. Saya pilih Bahari dan maaf Mbak Tania. Bahari? Ya karena Zu pilih saya pilih Zu juga gitu. Tania mungkin. Oke, terima kasih. Aku tidak menduga ada teman kelompok sebelahku itu mau memulangkan aku karena aku ketinggalan informasi, padahal itu adalah sangat dekat dengan keterbatasan aku karena mereka itu punya privilege mendengar aku enggak. Ya ini keterbatasanku tapi aku bisa lebih dari itu. Aku pikir waduh aku memang merepotkan tim ya. Aku pergi ke situ. Ya, tim Lestari saya lihat lebih unggul dari 2 tim yang lain. Jadi mereka secara preparation terlihat bahwa mereka lebih prepare. Banyak data, banyak fakta-fakta yang mereka catat yang tim lain tidak mencatat ya. Ataupun banyak data juga yang mereka bisa dapatkan untuk memperkaya bisnis proposal mereka yang tim lain tidak lakukan juga. Satu itu adalah mereka preparationnya sangat baik ya. Kedua, analytical thinking mereka juga lebih unggul. Jadi mereka membuat decknya itu dengan sistematis yang lebih baik dari 2 tim yang lain. Ketiga juga melalui cara presentasi. Jadi tim itu cukup baik dalam mempresentasikan apa ide mereka.
Tadi saya lihat waktu presentasi ya, tim Jaya ya ini ya. Ada yang singkat sekali, cuman bacain satu slide gitu ya, Pak Maulana ya. Kenapa begitu Pak ya? Karena dalam tugas kelompok memang dipetakan soal skill masing-masing ya, sehingga saya dipetakan untuk menjalankan produk, dan ini juga sesuai dengan karakter saya yang memang di luar finance memang saya lemah. Jadi titik terlemah di tim ini adalah Anda. Apakah memang begitu? Betul, saya mengakui. Jadi siap untuk keluar dari tim ini? Siap, alhamdulillah. Gimana leadernya nggak punya komentar mengenai Pak Maulana yang sudah siap keluar dari tim ini? Baik, izin menjawab. Sebenarnya kita saling menjalankan tugas atau fungsinya, Pak Sur. Sehingga harapannya ketika nanti ada sesi pertanyaan, itu nanti kita saling menguatkan sesuai porsinya masing-masing. Jadi memang kontribusinya Pak Maulana memang paling nggak ada ya maksudnya? Bukan begitu sih Pak Sur. Nah itu yang saya mau dengar gitu loh. Karena dari Pak Maulana mengaku bahwa ya memang saya yang paling lemah. Ya Anda sebagai leader melihatnya seperti apa gitu? Harusnya enggak Pak. Kalau passion Anda di bidang produksi, ya Anda bicara dong bahwa produksinya itu ada yang harus ditingkatkan. Saya cuma nanya Maulana, kenapa kamu give up? 5 tahun mencoba, sekarang masuk. Kenapa kesempatan demikian hebat kamu sia-siakan? Merasa nggak mampu bersaing? Saya ikutan di Wismilab. Sejak awal itu nggak pernah merasa saingan dengan peserta. Justru saya banyak koneksi, networking, itu yang saya cari. Dan kekurangan saya ini ketahuan di sini. Ini untuk semuanya lah. Kamu nggak usah jawab, ini cuma nasihat dari saya. Jangan pernah menghina dirimu sendiri. Saya cuma ngomong itu aja. Saya nggak mau tuh, saya nyerah. Gila. Udah jauh-jauh, bertahun-tahun kamu ikut dan begitu dapat kesempatan, segitu aja lu. Ada satu peserta menyerah. Merasa tua, merasa paling tidak bisa bertarung, merasa paling lemah. Itu yang saya bilang, jangan pernah menghina dirimu sendiri, jangan pernah merendahkan dirimu sendiri. Feedback dari Telkom itu salah satu dari Pak Hilmi ya yang mengatakan jangan menyerah. Ya memang betul sih, bisnis itu nggak boleh menyerah. Mungkin saya itu menyerahnya secara fisik ya, karena fisik kita bagaimanapun ada batasnya. Tapi seorang pebisnis itu menyerahnya bukan di fisik, tapi di pola pikir dan ide ya. Karena menjalankan bisnis itu tidak harus kita yang turun, bisa mendelegasikan kepada karyawan kita seperti itu. Selamat semuanya sampai ke tahapan ini. Saya ingin memberikan 1-2 tips saja. Jadi seorang bisnismen pasti akan banyak permasalahan, dan lihatlah permasalahan itu sebagai tantangan untuk Anda menjadi lebih baik. Jangan menyerah. Keep doing a good work for other people, juga keluarga, lingkungan, dan tentunya diri sendiri. Yang pulang hari ini, good luck with your business. Oke, dari 3 tim ya, dari presentasinya masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan. Ya, tapi malam ini kami memutuskan bahwa tim Lestari aman semua. Ya, silakan Anda bergeser ke kanan menghadap ke sini. Kemudian kalian, tim Makmur dan Jaya, saya minta nanti yang dipanggil namanya maju. Yang pertama saya panggil Guru dengan Pak Saono. Silakan Anda samping Pak Saono, silakan meninggalkan ruangan. Sudah agak menduga sih bahwa saya akan tereliminasi hari ini, karena memang
beberapa hari ini saya tertinggal jauh dengan teman-teman di tim. Silakan, Edo silakan. Selamat. Ya. Ada, silakan. Sedih pasti ya, kecewa ya, sama penasaran apa yang menjadi keputusan dari Dekom. Anda berdua selamat. Silakan. Perasaannya alhamdulillah lega. Yang jelas sudah menampilkan yang terbaik versi saya. Dengan penilaian Dekom seperti apa, saya sudah ya menerima apapun itu. Nggak apa-apa, it's okay. Silakan. Leader, silakan maju. Tolong panggil Hesti kembali. Di depan. Oke, jadi Hesti, pelajaran hari ini buat Anda sebagai leader sangat besar sekali. Ya, Anda sebagai leader jangan terlalu disetir lah istilahnya dengan anak buah Anda yang memang mungkin punya agenda tertentu. Mungkin ya. Menurut saya hari ini apa yang Anda lakukan memang kurang sempurna, ya. Tapi saya pikir Anda masih layak dapat kesempatan lagi buat. Saya menduganya adalah, oh mungkin ini emang konsekuensi karena challenge sebelumnya memang fatal dan sebagainya. Jadi event memang ternyata harus pulang, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Hesti balik lagi ke ruangan gitu. Cuman ada apa nih? Dapat golden ticket apa gimana ya gitu? Berharapnya dapat golden ticket, tapi ternyata beneran. Jadi Pak Sur menyampaikan dikasih kesempatan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Aku sebetulnya nggak nyangka, karena sebetulnya pada saat di battle round yang pertama ini, aku satu-satunya orang yang tahu kalau aku ini peringkat yang paling belakang. Semua udah lolos, kelompokku juga lolos. Antara happy, tapi antara rasanya itu kayak sulit dijelaskan. Aduh, aku di situ seneng banget karena ternyata tim Lestari aman semua, nggak ada yang dieliminasi. Jadi bahagia banget karena aku juga ngerasa timku tuh kuat banget. Sayang kalau ada yang harus keluar gitu. Telah terpilih 16 challengers yang akan melanjutkan ke fase selanjutnya di Battle Round 2 DSC Season 14. Selamat untuk para challengers yang lolos dan tetap semangat untuk challengers yang belum lolos ke fase selanjutnya. Banyak hal yang selama ini nggak saya ketahui, akhirnya lewat bootcamp, lewat beberapa hari ini ketemu mentor dan sebagainya, saya banyak dapat input yang memang harus saya bawa ke usaha, ke tim,
ke pribadi saya juga gitu, karena memang ada hal-hal yang selama ini kita lakukan salah dan memang harus ada perbaikan gitu. Battlefield sebenarnya ada di luar, di bisnisnya kita. Saya harap saya bisa pulang bawa banyak hal dari sini dan keep fight untuk bisnis yang sedang kita jalani. Ternyata bisnis saya itu masih jauh dari on the roll-nya selama yang diajarkan dari bootcamp sampai sekarang. Jadi banyak tools yang harus saya lengkapi untuk membuat bisnis saya lebih maju. Insya Allah bisa diterapkan. Kegagalan itu adalah suatu kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, ayo cepatlah bangkit kembali. Selamat datang di Battle Round kedua. Ada ekosistem Diploma Sales Challenge. Kita juga punya another ekosistem namanya Euphoria.